Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai routing di bab server administrator. Nah, ada beberapa materi yang akan saya bahas di sini, di antaranya itu aktivasi routing pada router Ubuntu, terus sharing internet connection, konfigurasi NAT, resolver, IP, dan IP tables persistent. Nah, sebelumnya teman-teman ini udah pernah tahu atau tahu sekilas tentang routing nggak? Kalau belum tahu, biar saya jelaskan ya. Routing itu adalah proses untuk mencari sebuah rute yang dilakukan oleh router. Nah, tujuannya tuh apa? Tujuannya, misalkan gini, saya contohkan dalam uh, bentuk gambar saja seperti ini. Di sini tertulis kalau misalkan Ubuntu server Ubuntu dan juga di sini server Debian itu memiliki IP kelas A yaitu 10.10 ya. Terus untuk misalkan router ini memiliki IP 192.168 di mana itu kelasnya C. Nah, dari situ aja udah beda kan. Nah, dari perbedaan ini dia membutuhkan sebuah router agar bisa saling terhubung dengan internet. Nah, kita lihat di sini juga ada klien Ubuntu yang dia itu IP-nya 172.16 dan dia itu kelas B. Nah, antara Ubuntu klien dan juga Ubuntu server itu tidak bisa saling ping. Karena apa? Karena mereka kelasnya beda. Jadi kalau misalkan berbeda network kayak gini, dibutuhkannya namanya sebuah router. Kalau nggak ada router ini, mereka tidak bisa saling ping karena sudah jelas networknya itu beda. Nah, gitu secara singkatnya ya teman-teman tentang routing. Nah, kita bisa langsung masuk ke prakteknya. Gimana sih cara aktivasi router ini? Seperti ini, aktivasi routing pada router Ubuntu. Tuh, terus kita bisa melakukan konfigurasi ini. Sudo nano size etc size sysctl dot conf. Masukin passwordnya. Terus di bagian ini net IPv4 IP forward itu kita hapus tanda pagarnya yang tadinya di depan. Terus kita Ctrl X. Kita coba ping dulu antar server dan klien. Kita ini di root, coba kita di router, sorry, ping yang server. Salah satu servernya 10.10.20.2. Bisa. Lalu kita ke klien, kita coba ping servernya, coba ping ini, ping routernya 56.2, dan bisa. Terus selanjutnya kita, kita bisa cek yang tadi, yang sysctl itu dengan cara sudo sysctl min p ini buat ngeceknya, dan kalau munculnya kayak gini berarti udah berhasil ya. Terus selanjutnya kita bakal sharing internet agar semua VM-nya termasuk si router ini bisa kedapetan internet dan kita bisa internetan lewat sini. Tapi dulu 192.168.56. Bisa. Nah, di sini kita bakal share internet itu di control panel. Nah, kita bisa ke control panel dulu. Ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Lalu kita bisa ke WiFi kita, karena di sini saya pakai WiFi. Terus kita ke properties. Terus kita bisa ke sharing. Terus kita bisa allow other network users to connect through this computer internet connection. Kita allow aja. Terus kita select a private network connection, itu kita pilih yang tadi kita iniin host only-nya. Tadi aku pakai yang Ethernet 3, berarti nanti kita pilihnya yang Ethernet 3. Terus kita oke. Nah, di sini IP-nya bakal berganti.
jadi 137.1. Jangan lupa kita ganti di routernya pakai command sudo nano /netplan terus tab. Di sini kita ganti lagi, kita ganti jadi 137.2, 137.1. Ya, terus kita bisa sudo netplan apply. Nah, ketika kita ping 88 harusnya sudah bisa. Nah, bisa. Terus ketika kita mau ping Google, ya temporary karena kita belum set yang namanya resolver agar dia itu bisa connect ke domainnya Google. Kita bisa set pakai sudo nano /etc resolve.conf. Nah, di sini ada yang namanya name server bawaan dan ini kita pagerin jadi itu nggak aktif. Terus kita kasih jarak, kita kasih name server baru pakai name servernya atau domainnya Google yaitu 888. X, Y, ini nggak perlu di sudo netplan apply, nanti malah hilang. Coba kita ping Google lagi. Nah, bisa ya. Nah, terus kita ketika kita setting kayak name server kayak gini atau kita setting di soft, itu dia nggak akan permanen. Nah, kita harusnya itu config yang namanya NAT ya. Dan caranya itu pakai sudo iptables int NAT min A-nya besar, push routing min O, terus mcos 3 yang tadi kita pakai, terus min J mas kue. Coba. Terus kita sebelumnya itu aku udah pernah bikin directory yang buat iptables. Nah, kalau misalkan teman-teman belum buat, teman-teman bisa pakai command begini mkdir size etc size iptables. Nah, aku ada error cannot create directory karena ada file exist. Jadi karena udah pernah bikin jadinya ada error begini. Nah, kalau teman-teman belum pernah bikin sama sekali nanti nggak ada muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa langsung save aja. Sudo iptables save lebih dari size etc size iptables kita kasih lulus 4 ini, kita enter, permissionnya naik. Nah, ada error. Kita masuk ke rootnya dulu, sudo. Kalau udah kita ulangi lagi. iptables iptables full. Nah, coba kita cek pakai cat size rtc size iptables terus v4. Nah, dia terubah di tanggal ini. Lalu kita kan tadi udah config resolver. Setelah itu kita bisa config netplan-nya. Nano, size etc, size netplan. Kayak kita mau mengganti IP atau set IP. Nah, di sini kita tambahin name servers di bawahnya gateway 4. Name servers.
itu di bawahnya M, terus addressesnya dalam kurung 8888, koma 88,44. Jadi, domain full itu ada, ini 2 macam, ada yang 888 aja sama yang 8844. Coba kita Y nano net bulan oke, seharusnya, beberapa server juga udah bisa ping 888. Coba kita dari Ubuntu servernya, ping 888 bisa, terus ping ke .com juga bisa, terus ke Debian server juga, ping 888 bisa, ping ke .com juga bisa, terakhir ke klien. Bisa, terus ping google.com juga bisa. Nah, ketika semua klien dan juga server sudah bisa, router juga sudah bisa, ini config-nya hanya bersifat sementara. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen config-nya tetap ada walaupun setelah di-shutdown, teman-teman bisa install namanya iptables persistent. Caranya apt install iptables persistent. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah menginstal, maka tampilannya bakal seperti ini. Dan kita kalau ditanyain do you want to continue, kita pilih yang iya terus enter. Terus ini tinggal ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Lalu kalau misalkan ada yang nah ini IPv4, kita yes aja. IPv6 juga yes saja. Terus kita tunggu prosesnya ini. Nah, kalau begini berarti iptables persistent-nya udah selesai dan ketika teman-teman shutdown, maka konfigurasi yang tadi teman-teman udah lakukan itu tidak akan hilang ya. Nah, yang dapat kita simpulkan dari modul 16 ini, ketika kita menemukan sebuah IP yang berbeda, jadi kita bisa menyatukan atau menghubungkan kedua IP tersebut agar bisa saling komunikasi dan juga terhubung menggunakan router. Dan sekian dulu video kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.